taufik, berikan hidayah, berikan wafiyat kepada kita sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Setelah menjelaskan ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah syukur berlisan atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Syurah pagi. Ya, 12 ini juga. Sini yang biasa kalau seperti itu sore ini sudah masuk itu orang sebelah itu dia sudah mulai kasih temannya semalam juga ya, semalam diletak temannya ngaji apa diletak terus temannya tidak di Persiapan bikin cai Jemaah Mastura 3 hari di Abdul Razak. Ini kita Lagi sholat. bikin cai untuk jamaah Masturut 3 hari di Arso 12. Nah, itu daeng itu. Ya. Nah, ini kita bikin cai langsung. Sekarang di Arso 12 Masya Allah. bersama Kakak Salman sebagai Abid Saptika, Astagfirullah. Pak Haji, Pak Haji Landi. Nah, ini orang tua kita. Maka mana apa Kak? Lagi sholat. Oh. Oke. Perjin bicara. Kita sekarang persiapan cai, ngecai di Arso 12. 12. Nah ini. Masya Allah. berdua lagi pasrah. Ini orang punya Pak. Orang punya sudah. Ini ikan salam. Ada juga ikan salam kalau mau yang besar saja. Ikan salam. Ah ini yang ini kayak kuning ini. Berapa gitu? Maulana Ahmad Lat sampaikan suasana dan keadaan di dunia ini rusak karena amal manusia rusak. Amal manusia rusak karena yakin rusak. Yakin atau iman rusak karena dakwah tidak dibuat. Kalau hari ini dakwah dibuat, kalau yakin terbentuk, maka manusia akan mudah amal agama. Dan jika manusia amal agama, maka suasana dan keadaan akan menjadi baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka sebenarnya inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami kata Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan akan kami tumbuhkan keberkahan dari langit. Yang telah disebutkan bahwa suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mencapai derajat ihsan itu kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama, tasawuf dalam syariat dikenal dengan istilah tafakkur atau tadarrur, dan istilah tasawuf dikenal dengan muraqabah, yaitu konsentrasi penuh dengan seolah melihat dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zikir secara lisan. Yang keempat, tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Alhamdulillah, kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kesibukan manusia dalam menyempurnakan hajat dan keperluan dunia, Allah Subhanahu wa taala menggunakan waktu kita, sedikit harta kita digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan dan mengusahakan agama. Maka ini adalah satu karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikan pada diri mereka. Di mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, wa inna ma ana qasimun wallahu yu'ti." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada diri seorang hamba, maka hamba itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kefahaman di dalam urusan agama. Jadi pembicaraan agama ini diulang-ulang terus. Amal agama diulang-ulang terus. Kan inilah bekal kehidupan kita yang akan kita bawa ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, dalam kerjasama untuk wujudnya agama dalam rumah tangga kita ini, ibu-ibu ini diajak berjuang, diajak berkorban supaya wujud kerjasama dalam rumah tangga itu. Maka apa sebenarnya yang dikehendaki wanita diikut sertakan dalam perjuangan agama? Karena kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara mulia, di dunia ini antara laki-laki yang paling rendah di sana kita dipakaikan sepatu daripada api neraka, otak kita langsung mendidih, Pak. Ini pasti kita sudah meninggal. Maka ulama mengatakan waktu yang sekarang inilah bagaimana kita sempurnakan daripada amal agama kita ini. Gimana kalau kita tinggalkan daripada alam dunia yang mulia, dalam kesempurnaan agama, maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pertolongan agama yang dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala, maka ini jamaah-jamaah tabligh yang mulai dihantar ke seluruh dunia. Ini pas seluruh dunia. Jamaah-jamaah tabligh itu bukan cuma di Papua, Pak. Seluruh dunia jamaah tabligh. Bahkan kita pun di Papua ini sering kedatangan jamaah Australia, jamaah Afrika, jamaah daripada Inggris, Pakistan dan sebagainya. Ini Pak, seluruh dunia. Ini apa dalam rangka apa hari yang mulia? Bukan untuk datang pergi ceramah-ceramah. Bukan untuk membawa dakwah kita, bukan Pak. Mereka bagaimana mau datang dengan kerisauan dalam diri mereka, untuk bagaimana fikirkan ini agama, untuk bagaimana agar kita semua ini amalkan agama, agar bagaimana kita selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bahwasanya kehidupan kita ini tergantung dari suasana hati kita. Apabila suasana hati kita penuh dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, akan mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hati-hati hambanya yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan. Ini kita eksekusi kambing di Arso 12.
Masya Allah. Eksekusi kambing subhanallah. Hari terakhir subhanallah. Kita khidmat ibu-ibu. 1 ekor kambing. Kabur- Itu kepalanya. Kasih Kambing sini murah ini. Kambing masih murah Masya Allah. Masya Allah. 600.000 Pak 600.000 subhanallah. kambing. Masya Allah. Dan 100 tahun yang akan datang pun kita tidak lagi ada di tempat itu. Jadi kedatangan kita di dunia bukan untuk tinggal lama-lama di dunia. Kita datang ke dunia untuk pergi lagi meninggalkan dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an dalam mukadimah ayat yang kami baca tadi, Allah beritahukan kepada kita, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu." Bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di mana saat waktu kita gunakan untuk agama, sesaat saja dalam hadis Nabi sabdakan, "Mauqifu sa'atin fi sabilillah khairun min qiyamil lailatin qadrin min al-laili asfar." Sesaat saja waktu digunakan untuk ibadah Allah, maka waktu itu yang sesaat nilainya lebih baik daripada beribadah di depan Hajar Aswad pada malam Lailatul Qadar. Jadi 3 hari kira-kira itu berapa saat? Waktu yang sangat bernilai. Dan 3 hari yang telah berlalu ini merupakan waktu kita yang sebenarnya. Waktu yang kita gunakan untuk agama di jalan Allah Subhanahu wa taala 1 hari sama dengan 1000 hari nanti di akhir. Saya kalah ko yang muda-muda kalah ko